Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bisa berjumpa dalam mata kuliah Integrasi Pembelajaran Ketika SD. Dan mari kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa masing-masing. Baik. Sebelum kita memulai kuliah di pertemuan perdana ini, izinkan saya mengingatkan ulang ya tentang bagaimana hak dan kewajiban sebagai mahasiswa atau kontrak kuliah. Nah, yang pertama saya menyampaikan tentang beberapa hak daripada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu mengikuti mata kuliah sesuai dengan yang direncanakannya. Jadi Anda mengikuti kuliah sesuai apa yang sudah Anda isi di KRS ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan nilai yang diberikan oleh dosen. Jadi Anda juga punya hak mendapatkan nilai dari dosen. Nilai itu variatif ya, dari dapat A sampai dengan dapat E. Nah, yang paling mudah dapat E ya, tapi mudah-mudahan tidak ada ya yang dapat E. Kemudian Anda juga punya hak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi kuliah kita ini sepekan sekali ya. Insya Allah kita akan laksanakan selama 16 kali. Kemudian meminta perkuliahan ganti apabila dosen tidak datang tanpa alasan. Nah, jadi bisa minta kuliah ganti, tapi jarang biasanya mahasiswa minta kuliah ganti ya. Malah dosen yang berinisiatif bisa mengganti kuliah. Nah, tapi insya Allah sekarang teratasi dengan adanya Sepima ini ya. Jadi walaupun kita tidak bisa ketemu secara langsung, maka bisa menyimak secara daring ya di Sepima gitu. Termasuk melalui channel YouTube ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah meminta penjelasan atas tugas yang diberikan oleh dosen ketika ada tugas. Nah, itu beberapa hak daripada mahasiswa ya. Kemudian berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban daripada mahasiswa. Yang pertama adalah hadir setiap perkuliahan. Kemudian yang kedua berusaha memahami materi yang disajikan. Yang ketiga memberikan penilaian kinerja dosen melalui kuesioner secara online ya yang biasanya dilakukan di akhir semester. Kemudian menyerahkan tugas untuk dinilai dosen yang bersangkutan. Jadi nanti ada tugas kita ya. Tugas nanti mandiri, tugas kelompok ya, dan juga ada UTS dan juga UAS. Nah, itu wajib untuk menyerahkan semua jenis tugas yang berbagai macam jenisnya itu ya. Kemudian berikutnya lagi beberapa perjanjian di komitmen. Yang pertama masih harus siap belajar sebelum dimulai. Jadi bagusnya dipelajari ya apa yang kemudian bahan kita bagikan di bahan ajar di Edling itu dipelajari. Bisa mencari referensi tambahan. Kemudian mahasiswa boleh ikuti perkuliahan maksimum terlambat adalah 15 menit. Jadi diharapkan masa toleransi 15 menit ya. Lewat 15 menit, maka berarti silakan meninggalkan tempat itu. Apabila dosen tidak ada kabar setelah 15 menit, maka mahasiswa boleh meninggalkan ruang perkuliahan. Jadi silakan saja. Kemudian mahasiswa hadir minimal 80% dari jumlah perkuliahan untuk bisa ikuti UAS. Jadi mungkin maksimal 2 kali kayaknya seperti itu. Lalu berikutnya lagi, apabila masa tidak hadir, maka harus ada pemberitahuan pada dosen. Bisa melalui email atau melalui WA aja, tapi paling mudah pakai WA ya. Jadi maksud dilarang merokok saat perkuliahan, jadi tidak boleh merokok ya saat kuliah. Kemudian maksud dan dosen memakai pakaian yang rapi dan sopan sewaktu pelaksanaan kuliah. Jadi saya harapkan Anda bisa berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, kondisikanlah Anda adalah calon guru, gitu, seperti itu ya. Di mana calon guru itu tuntut untuk senantiasa berpakaian rapi dan sopan. Ya, jangan pakai kaos oblong, ya, seperti itu. Celana jeans ya. Nah, nanti jinnya marah. Seperti itu. Nah, apalagi bawa jin jangan ya. Itu beberapa perjanjian. Berikutnya lagi adalah masih terkait dengan kontrak kuliah ini. Yaitu sewaktu mulai perkuliahan, mahasiswa telah menyiapkan perangkat ya, termasuk sarana yang dibutuhkan, seperti misalkan kalau papan tulis misalkan nanti sudah rapi ya, seperti itu, jadi sudah bisa pakai dengan baik.
Jadi setelah selesai kuliah, maka mahasiswa bisa rapi kembali semua sarana dan perangkatnya. Dan mahasiswa harus punya komitmen yang kuat ya, buat perkuliahan dengan baik, melaksanakan semua tugas yang disepakati secara optimal. Jadi mohon ya, bisa hadir dalam kuliah dan juga mengerjakan semua tugas. Tapi mahasiswa harus mengerjakan semua tugas yang sudah disepakati secara optimal. Mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama. Nanti di ending nanti tugasnya akan ada tenggat waktunya lah. Nah, jangan sampai keluar dari tenggat waktu yang diberikan. Kemudian penilaian dilakukan atas dasar tugas yang dipartisipasi. Nanti saya minta juga untuk bisa meramaikan kajian keislaman yang dilaksanakan di musola itu ya. Itu nanti juga itu jadi salah satu nilai tambah kalau Anda ikut ya. Kemudian juga ada UTS dan UAS ya, tentu itu juga di penilaian kita. Kemudian masih dimungkinkan ada pergantian atau perjanjian baru, komitmen baru. Kalau misalnya ada kuliah tambahan atau seperti apa, nah nanti kita akan informasikan semuanya di Spima. Jadi tolong pangkat tahu terus ya informasinya ada di Spima, gitu seperti itu. Nah, sistem perkuliahan kita nanti ada UTS dan UAS. Kemudian perkuliahan kita bisa jadi luring, ya kita lebih sering luring ya, tapi bisa jadi daring via Zoom atau YouTube atau Google Classroom, WAG ya, atau melalui Supima. Jadi mahasiswa harus aktif dalam kuliahan baik saat online maupun offline. Dosen harus melaksanakan ujian tengah semester. Biasanya ujian tengah semester itu kita laksanakan setelah pertemuan ke-8, biasanya seperti itu ya. Jadi itu sistem kuliah kita. Kemudian capaian pembelajarannya ini ya, masa mampu mempelajari tentang kompetensi abad 21, misalnya masih mampu memahami tentang literasi dan numerasi, semampu memahami tentang pendekatan dan model strategi pembelajaran kompetensi berorientasi abad 21, dan mahasiswa mampu memahami tentang pemecahan masalah berbasis hot, masa mampu memahami tentang penyusunan LKPD yang inovatif dan juga RPP yang inovatif ya. Dan masih mampu memahami tentang implementasi pembelajaran metodika inovatif. Nah, itu catatan potensi yang diharapkan dari mata kuliah ini. Eh, Kemudian, kenapa sih? Nah, kita sedikit masuk ke materi awal ya. Kenapa tadi abad 21 penting? Karena dunia hari ini berubah. Nah, karena dunia berubah, maka keterampilan pun harus berubah. Kita sekalian ada revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Di mana kita hari ini disajikan dengan dunia yang penuh dengan otomatisasi, kemudian AI. Nah, kita dimanjakan hari dengan AI ya, kemudian internet ya, mengubah landscape pekerjaan hingga dunia hari ini terus bergejolak ya, tidak pasti, kompleks dan ambigu. Nah, ini kita harus siap ya, siap hadapi ini semua dengan kompetensi abad 21. Bahkan saat ini banyak pekerjaan baru yang 10 tahun yang lalu tidak ada ya, hari ini yang serba online segala macam. Dulu tidak ada ojek online, sekarang ada ojek online misalnya ya, dan lain-lain lah. Bahkan dulu kita kenal dengan eh, apa bisa kuliah seperti ini ya. Nah, sekarang ini bisa gitu. Sehingga orang tuh bisa jadi tutor online saat ini. Sehingga ini membutuhkan kebutuhan baru, tidak lagi hanya membutuhkan pengetahuan teknis, tapi juga kombinasi dengan kemampuan manusiawi atau skill ya. Nah, apa sih sebenarnya kompetensi beda satu? Itu serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang esensi dalam untuk dapat bertahan dan bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan di abad 21, termasuk nanti calon guru gitu seperti itu. Sehingga fokusnya bukan apa yang diketahui, tetapi yang bisa harus dikuasai. Dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut skill dan aplikasi untuk memecahkan berbagai masalah yang kompleks. Oke, sebagai sedikit akhir daripada pertemuan kita kali ini, nah ini beberapa kerangka daripada kompetensi abad 21 ya. Ada tentang kehidupan, pembelajaran ya. Nah, insya Allah itu ya sebagai pengantar kuliah kita. Insya Allah nanti kita akan kuliah secara full mulai pekan depan, insya Allah. Mungkin itu saja sebagai pengantar pertemuan awal kita. Demikian. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya ya secara online. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.